Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Al-Furqon. Saya Mahfud Ahmad. Ahmad Dimas Pratama. Andika Ivan. Saya Marvin bin Jakarta Firmansyah. Saya Kelvin Bedebda. Kelompok kami ingin mempresentasikan bagaimana mempertahankan ideologi di era media sosial. Kenapa media sosial menjadi wadah yang efektif untuk penyebaran ideologi liberalisme? Dikarenakan sebelum itu, apa itu ideologi liberalisme? Ideologi liberalisme adalah paham politik yang mengutamakan kebebasan individu yang menjadi nilai utamanya. Lalu mengapa media sosial menjadi wadah yang efektif untuk penyebaran ideologi liberalisme? 1. Dikarenakan algoritma mendukung konten bebas sesuai dengan minat pengguna. 2. Kebebasan berpendapat tinggi. 3. Mayoritas pengguna adalah anak muda. Di media sosial mana penyebaran ideologi yang paling banyak terjadi? Untuk penyebaran ideologi yang paling banyak terjadi itu yang berinteraksinya tinggi, itu kayak di media sosial seperti TikTok, IG, Facebook, dan WA. Kapan mulai terjadinya perubahan pola pikir ideologis masyarakat akibat intensitas penggunaan medsos? Perubahan pola pikir ideologi masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, namun secara bertahap. Perubahan pola pikir ideologis masyarakat mulai terlihat pada tahun 2010 sampai 2015 dan semakin kuat setelah 2016. Siapa pihak yang paling berperan dalam menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Pihak yang paling berperan dalam menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila cenderung memiliki kelompok individu yang memiliki pemahaman spektrum dan radikal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila dan mengapa Pancasila penting sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana media sosial dapat memengaruhi ideologi Pancasila baik dari sisi positif maupun negatif. Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia, yang berarti nilai-nilai dalam Pancasila yang menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh warga negara dalam bersosialisasi dan bernegara. Pentingnya Pancasila yaitu mempersatu bangsa, landasan moral, penyelesaian konflik dan cita-cita bangsa. Pengaruh positif yaitu penyebaran nilai positif, edukasi dan diskusi, dan penguatan identitas. Dan pengaruh negatif yaitu penyebaran hoaks, polarisasi, dan intoleransi. Bagaimana mengurangi penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat memicu konflik? Menggunakan sumber yang terpercaya. Pastikan untuk menggunakan sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menyajikan berita. Hindari judul yang sensasional atau provokatif yang dapat memicu konflik. Maka dari itu, ayo kita jaga ideologi Pancasila di era medsos. Yuk kurangi bermain medsos dari sekarang. Ideologi yang muncul akibat pengaruh media sosial, medsos di kalangan generasi muda memiliki dampak yang beragam, meliputi aspek positif dan negatif, terutama dalam pembentukan pandangan dunia, identitas, dan perilaku sosial. Dampak negatif penyebaran ideologi ekstrim dan hoaks. Medsos memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat, termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan ideologi ekstrim yang dapat melemahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dampak positif memperluas wawasan dan toleransi. Medsos memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi dengan orang-orang dan berbagai latar belakang, mengenal keragaman budaya dan belajar menghargai perbedaan yang dapat memupuk rasa persatuan dan toleransi. Nah, kan sekarang sudah tahu cara mempertahankan ideologi Pancasila di era medsos. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Media sosial.
Pak.